قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. Sallallahu. Masyaallah muslimin sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu puji kepunyaan Allah, segala kemuliaan, kebesaran haknya Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali Allah membangunkan kita bersama. Dalam arti kata Allah mengizinkan kita untuk menginjak bumi milik Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, untuk menghirup oksigen milik Allah Subhanahu wa taala, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah. Kalau saja kepada ibu Allah tidak bangunkan kita pada pagi hari ini, tentu awak enak bisa menikmati nikmatnya sholat subuh berjamaah dan duduk di rumah Allah serta kita rasakan pagi ini di kota ini. Tentu kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Kesempatan yang Allah berikan, artinya kesempatan, bahwa kecilan kesempatan. Karena waktu kok sakit mana yang baik, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Allah, ayat kaumnya yang dipertontonkan kalau ini. Kalau mencari diri awak ini pada diri ibu sadonya, setiap hari tidak ada kata-kata yang bebas dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapatannya masih bersama-sama jawab, kapatannya masih galak-galak baru. Minggu yang lalunya masih ini tidak ada boleh. Jadi tidak satu pun yang bisa kini kepada minggu memberikan jaminan kita akan hidup sampai kapanpun. Hanya itu bersiap menggunakan kesempatan yang Allah berikan. Setiap saat itu kita gunakan untuk mempersembahkan hidup yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang saya katakan. Apapun profesi awak, apapun kerja awak, jadikan itu jalan untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita memohon kepada Allah, kiranya tercurah untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Sayyidullah. Rasulullah Bapak dan Ibu begitu sayang kepada umat, kepada kita bersama. Ketika Rasulullah SAW lah berada di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga, Jannatul Ma'wa. Beliau lah mencari betapa indahnya surga itu. Dan beliau saksikan keindahan surga yang tidak terbayangkan oleh pandangan mata, oleh pikiran beliau. Beliau saksikan di rumah, nampak di beliau. Berada beliau di pintu surga itu, di dekatnya surga itu. Pemilik surga itu mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Semua awak di rumah Pak tangga di pintu itu kepada minggu masuk terus ke itu bayar gambaran
orang yang punya rumah kalau disebut masuk. Kata Rasulullah kepada ibu, kalau tiba di Allah, mampu dan semua seperti itu. Iya lah. Tapi bila mendapat itu, bila menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Akhirnya beliau biru bapak-bapak, beliau tidak ingin masuk surga seorang saja. Beliau ingatkan kepada umat, kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah, dan masih ada di bumi dari kini sampai akhir zaman nanti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut keinginan, kecintaan beliau kepada Ustaz. Begitu Nabi Muhammad mencintai saya dulu pada dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kunci pembuka pintu surga cakup untuk kita bersama, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Balik berdoa beliau dari 60 waktu kunci itu dibawa beliau turun naik beliau, turun naik beliau 9 kali beliau bolak-balik kepada kamu diskor 5 akhirnya 9 kali 5 barang ambil 25 cakul 50 tinggal 5. Itulah yang dibawa untuk itu dan itu miftahul jannah, pembuka pintu surga bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersama, untuk cucu anak dan sampai akhir zaman nantinya. Kalau ingin ikut dalam barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin masuk ke dalam surganya Allah, itulah kunci bagi. Alhamdulillah kita yang hadir di rumah Allah bagi adalah orang-orang yang insya Allah melaksanakan yang dibawa oleh Rasulullah. Salat 5 waktu, apalagi kalau kita kerjakan di masjid secara berjamaah serta yang berkata panitia. Itu bukan pentingnya salat. Jadi jawab ini kepada ibu, ini terkait sholat saja pada sholat subuh. Baik kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi aku bacakan surat Thaha ayat 4. Jadi Allah berfirman, Allah benar mengingatkan kepada ibu, Innani ana Allah, sesungguhnya aku Allah di Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang lain selain aku. Ilah kamu yang disembah. Tidak ada yang disembah selain aku dan kecuali La ilaha illa ana. Allah telah seperti itu. Maka dari itu fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Maka sembahlah aku, fa'budni wa aqimis shalah, dan dirikan salat untuk. Jadi salat yang kita lakukan Bapak dan Ibu adalah perintah dari Allah. Yang pertama, sebagai sarana kita menyembah kepada Allah, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengingatku. Yang kedua untuk zikrullah, untuk ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kepada salat yang kita lakukan, kalau betul-betul kita lakukan sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulullah SAW, kita tidak akan pernah lepas dari genggaman waqtas semoga bilang jalan. Aku sangat yakin kepada Bapak dan Ibu yang hadir kini di masjid kau,
bangun tidak subuh aku saja. Jadi yang tiga kita diladu pada kita. Bangun jam 3, sholat tahajud, kemudian sholat subuh lagi. Habis sholat subuh kita mengikuti ceramah, kemudian disambut dengan zuhur, disambut dengan duha, kemudian sambut dengan sholat zuhur nanti, sholat asar. 5 kali paling kurang dan lebih dari itu bagi yang itu sholat sunnah. Kalau itu betul-betul kita lakukan dengan benar rupanya Ibu, tidak adil rupanya kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari waktu ke waktu itu, dari subuh sampai luar itu, kok adojo matoko salah mencari, kok adojo talimo ko salah menanga, kok adojo kaki ko salah melangkah, tangan salah menjamu, pada Ibu dibersihkan lagi nanti dalam sholat. Minta ampun kalau itu bahwa setiap saat membersihkan diri kita, wa nafsu wa sawwa, dengan jiwa dan penuh dan itulah yang kita lakukan sholat dalam rangka membersihkan jiwa. Jadi pertama tadi adalah dalam zikrullah, yang kedua membersihkan jiwa, karena Allah pernah bersumpah dengan 7 sumpahnya yang besar. Wa syamsi wa dhuha wal qamari idza tala wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man taqwa. Allah bersumpah demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa dan penyempurnaannya, jiwa dan kebersihan jiwa yang susah yang kita lakukan dengan sholat. Allah samakan dengan pentingnya siang dan malam. Allah samakan dengan pentingnya baat bumi bertawaf. Allah samakan begitu pentingnya langit dan bumi Allah. Itu benar. Jadi, latar fungsi salat itu. Yang pertama untuk mengingat Allah, dan kedua untuk pembersih jiwa kita. Itu pada. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salat adalah sarana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 pada Ibu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah berfirman kepada Ibu, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi salat adalah sarana kita minta tolong kepada Allah. Tahu? Sarana kita minta tolong kepada Allah. Itu barek kepada Allah. Allah sendiri mengatakan barek. Bagi siapa yang tidak barek, yang tidak barek kepada Allah bagi orang yang khusyuk dalam salat. Siapa yang khusyuk pada Ibu, Allah jelaskan pada ayat yang ke-26. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu mereka yang yakin yang pada Ibu. Ini basombok ya Allah, ini bertamu ya Allah dalam salat, ini mengecek ya Allah dalam salat, ini curhat kepada Allah dalam salat, dan ini meyakini nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang yang bisa menjadikan salatnya itu untuk tampil minta tolong kepada Allah adalah orang yang khusyuk dalam salat. Siapa yang khusyuk dalam salat itu yang meyakini ini berkomunikasi, ini berhubungan, ini bertemu dengan Allah, ini mengecek ya Allah, dan yakin nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah barangkali kepada ibu yang perlu menjadi bahan bagi kita bersama. Sudahkah sholat yang kita lakukan, kita sadari ketika kita sholat tadi kita mengecek kepada Allah, kita menyampaikan sesuatu kepada Allah. Itu yang paling penting. Bapak Ibu, sholat diawali dulu dengan apa? Niat. Ya, dengan takbir. Kemudian kita takbir atau ihram. Jadi kunci kekhususan sholat tadi kepada Nabi yang di awal dengan niat itu adalah bagaimana kita baat itu dalam takbir atau ihram. Yang dikejar ihram itu kepada Nabi. Kalau haji berpakaian ihram, nah ada yang lain nih, sama kasadanya. Orang berpangkat, orang pejabat, orang bansai, orang kayu, siapapun, tak ada bedanya. Pakaian sama, kain putih tidak banyak itu ihram. Jadi nol seluruh dunia kok. Aksesoris dunia tidak boleh pakai topi. Topi haji, tidak boleh pakai topi datua, tidak boleh pakai topi polisi, tidak boleh pakai topi apa topi yang melambangkan kebesaran. Pakai tidak banyak sama dipakai yang terpakai nanti ketika dimasukkan ke dalam tanah. Jadi itu ihram pada diri. Ketika kita takbir atau ihram, tangan kita angkat kepada ibu, menyerah saja jadinya, membana. Orang yang pakai tangan bantu itu pada ibu kan ada boleh. Tidak ada yang lain. Badannya berada di atas lapis sembahyang. Wajahnya, tubuhnya madhep kiblat. Jiwanya tambah melambung mi'raj. As-salatu mi'raj. Jadi kalau kita rasukan itu pada ibu, betul-betul kita mi'raj dalam salat tadi. Tidak ada yang lain. Disitulah kunci yang pertama, takbir itu ya. Allah Akbar, kunci itu 50 rakaat. Allah Akbar, paling terjarang. Allah Akbar, paling kami jual saudara. Wah, Allah anak seperti juga terus ya, menjawab. Kamu ini, kita kan tadi kan minta tolong kepada Allah, iya dong. Tapi pengalaman kan berserak kayak tidak fokus, ikhlas kunci. Ketika takbir atau ihram itu mahtam kamu dalam sholat. Kaki kita menginjak tidak sembahyang, wajah kita menghadap kepada kiblat, dan juga melambung tinggi meninggalkan sehingga kita luluh. Jadi tidak ada orang yang takbir atau ihram yang pegang diri, yang posisinya dalam rangka kaku, tidak. Tapi dia lur, betul-betul melur. Artinya fisik tadi betul-betul lur dan lemah, yang jiwanya melambung. Tagaknya sempurna ketek, bawa baru pada tagak, baru pada berjalan agak mati itu, kira-kira mati itu, seolah tahan saja, lemas, bermah. Karena dia tidak berkaitan, insya Allah sekarang. Itu. Kemudian apa yang diucapkan? Ini tawadhu, wajjahtu wajhiya lillahi fatas samawati wal hamim. Terus coba bayangkan padamu orang yang mengejeknya kepada Allah, Allahumma doa wajah dan hati
mahyaya wa mamati lillah. Bukan karena sia-sia ya Allah, bukan karena takwa ya Allah, bukan mencari nama ya Allah, lillah ya Allah. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk padamu ya Allah. Bayangkan ini, mengejabati itu kepada Allah. Kalau kita merasa mengejabati itu kepada Allah kepada itu, memang kalian bayangkan itu. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kembali diluruskan kafir lagi. La syarika wa bidzalika wa ana minal muslimin. Aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada ya Allah. Orang yang bicara serupa itu kepada diri kepada Allah, ini siap mati pun namanya. Tak takut mati. Tidak takutnya kena Covid. Wa ana, aku berserah kepada Allah. Komitmen itu yang disampaikan kepada Allah kepada ibu, itu mendudukkan tauhid kita yang dalam kepada Allah, yang membuat kita berani dalam hidup ini, berani untuk berjuang dalam hidup. Inna spirit itu semangat kita di awal dengan itu salat kepada Allah. Terus kemudian baru tahapan kedua, kita memuji Allah dalam Al-Fatihah yang kita ucapkan kepada Allah, antara kita dengan Allah. Ketika kita mengucapkan basmalah, kita awali sesuatunya dengan nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyampaikan pujian itu, kita tidak orang yang sombong, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung. Tawadu, rendah hati. Jadi orang yang salat kepada kita tidak akan pernah sombong dalam hidupnya, karena itu yang dia ucapkan selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia membayangkan ini, bayangkan kepada kebesaran Allah, Rabbul alamin, Raja alam semesta, Raja langit dan bumi. Ketek, tidak ada apa-apa di sini. Ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, orang yang mengatakan itu dengan sepenuh hatinya, kalian tidak ada apa-apa. Rabbul alamin, penata, pengatur alam semesta. Itu yang dipujinya kepada. Jadi tidak akan pernah berjalan dengan sombong dan congkak di muka bumi Allah. Kan ini nyumat tak boleh insyaallah. Kemudian ketika dia ucapkan lagi Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang yang dibayangkan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ini komitmen. Ada tak kita merasakan dalam salat itu kasih sayang Allah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kepada dia? Yang kita sempurnanya banyak ini, kita bisa berjalan. Jantung kita yang berdetak setiap saat, Allah, 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 yang berzikir kepada Allah. Sadarkah kita kepada dia? Kalau sesungguhnya jantung kita, jiwa kita berzikir kepada Allah, yang kita lawan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat kegoncang jiwa kita. Kita terjadi perlawanan. Karena sesungguhnya jiwa ini tidak pernah lepas, fitrahnya seperti itu, tapi kita kotori. Jadi ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, kita bayangkan betapa sejuknya petak jarum kita. Napas yang keluar setiap saat, nikmatnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini kasih Allah. Jadi ketika Alhamdulillah kita terbang keluar melihat kebesaran Allah, Ar-Rahmanir Rahim, kita masuk inner ke dalam tubuh kita, kebesaran Allah, kasih Allah kepada kita. Masih kita ungkapkan Malik Yaumiddin, Raja hari kemudian. Adin diterjemahkan agama. Adin
Ini adalah agama. Kalau hari agama, jadi agama itu adalah orang yang beragama Islam itu adalah orang yang yakin pada hari nanti setelah dia meninggal, ada hari berbangkit, ada hari akhirat, ada surga dan neraka di Allah. Itu. Makanya dikatakan Malik Yaumiddin. Itu hari kita yang sesungguhnya. Bukan di sini tempat kita yang sesungguhnya kepada. Itu adalah tempat sementara kita. Tempat kita merantau. Hari kita adalah itu. Dialah rajanya Allah Subhanahu wa taala yang merajai, yang menguasai hari itu. Ini pengakuan Malik Yaumiddin. Kalau ditanya kepada ibu, itulah visi hidup kita. Kalau orang ditanya visi misi gini pada, ditanya kalau visi Malik Yaumiddin, menuju jannahnya Allah, menuju surganya Allah, itu yang bukan itu. Jadi kepada ibu sekalian, ada nggak terbayang bagi kita setiap saat itu menyampaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya kepada ibu, ketika kamu patang ke rangkai kamu mau dari mana? Kamu terbayang dia dari Padang lalu ke Padang Panjang, di situ ada jalan banjir, di situ ada foto kecelakaan dari itu, di situ ada terbayang dia. Bagaimana ditulis itu, aku kamu lalu pergi tinggi, kamu kelalu dari Kota Baru, itu ada bayang-bayangnya. Jadi baru kamu tahu timur itu nggak nampak jalan yang kita menuju ke itu. Jadi aku nampak tak dia kepada ibu ketika kita salat tadi. Apa yang kita sampaikan kepada Allah tadi. Kalau itu kan menembak dulu, jalan sasaran kita. Tapi kalau sasaran yang ditembak tak jalan itu kan masyarakat mana-mana. Harus duduk. Kalau kita bicara soal. Ya. Jadi supaya Malik Yaumiddin ya. Jadi itu visi yang itu jalan sasaran terbaik. Hari akhirnya setelah kita mengejar kepada Allah, menyanyikan Allah, memuji Allah, kemudian mensyukuri nikmat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, siapkan Rahim ya. Di situ Ar-Rahman ya, Baitur Rahman Baitur Rahim. Malik Yaumiddin. Baru kita mengejar Iyyaka na'budu. Berarti engkau aku menyembah, mengabdi ya Allah. Kenapa katakan ini? Fa'budni, sembahlah. Tidak ada sembahyang lain ya Allah, engkau dong. Kamu tidak menyembah sia-sia ya Allah. Tidak ada ilah yang lain ya. Tidak ada mau pakai jimat-jimat kita ya Allah. Itu yang dikira sama ini. Tidak ada yang menjauhkan dan sakti-sakti itu. Kan sungai-sungai begini jauh benar. Ini engkau yang menentukan sesuatu. Kok saking dia nak hendak satu gitu ya. Itu gitu. Tidak ada kepercayaan mana lain ya Allah. Hanya engkau. Iya kan. Na'budu. Setelah penuh pengabdian itu kepada ibu, mengabdi sepenuh-penuhnya kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa raga kita kepada ibu. Ya tidak ada oleh hanya Allah. Baru kita menenangkan tangan. Wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau nak mengabdi dulu kepada ibu, minta saya mana Allah. Tak mau. Awalnya tak akan dulu, kedua tadi kan kaji dulu sama itu. Tapi pengabdian dulu. Apa maknanya kepada ini? Hidup ini pengabdian kepada Allah. Berbuat baik, saling tolong menolong, saling membantu, melapangkan jalan orang lain yang kesusahan, tidak saling menzalimi orang lain. Itu pengabdian. Membangun masjid, membangun rumah Allah, anak yatim, fakir miskin, itu pengabdian kepada Allah. Tidak salah saja loh. Termasuk pengabdian. Harunas an-harunas. Sebaik manusia bermanfaat untuk orang lain. Setelah pengabdian itu kita lakukan berhak kita. Ya Allah, agih aku ya Allah. Tidak dimintakan, ya Allah. Seolah menjadikan bukti kita bersyukur kepada Allah adalah pengabdian tadi. Kalau kita bersyukur Allah, kita bersedia sudah siap-siap menambah nikmat selanjutnya pada ini.
Pasti itu. Kalau kita bersyukur. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tidak ada ngambil kepada Allah. Tidak ada. Aku lah minta. Kalau minta kau minta sama. Tadi tidak ada. Dengan dia tidak dua. Iya. Nah, guru bayar. Apa yang kita minta, itu yang tadi. Itu satunya doakan intinas suratul mustaqim. Jalannya lurus ya Allah. Kalau awak lama yang tidak jalan yang lurus dan awak minta kepada itu, masih namun awak tekun apa dia nak awak telanjang membukakan auratnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih namun tak kita membiarkan awak tak pandai mengaji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awak meminta itu dia jalan yang lurus, tapi awak tidak amalkan itu terhadap diri awak, keluarga awak, terhadap masyarakat awak. Jadi kalau betul-betul kita menyampaikan itu kepada Allah, kepada diri, ini terpakaikan salah kita. Berontak jiwa kita. Karena tadi aku mau minta ikut kepada Allah, tapi aku kok kanjongnya biar Allah. Oh iya, tadi aku mau minta jalan dulu kepada Allah, tapi kok kanjong rumah aku. Tapi sama di itu lah. Dan apa makna? Berang Allah kamu, berang Allah kamu. Jadi itu. Intinas suratul mustaqim. Apalagi suratul ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah, orang-orang saleh, orang-orang yang telah mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jalan-jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang mengkaya, bukan jalan orang Nasara, bukan jalan orang Yahudi. Itu siapa yang kita kecil? Bolalah brengsek. Orang yang dimurkai, orang yang Yahudi, orang yang sesat, orang yang salah. Bahkan ada seorang sih, Allah cil-cil itu sesat. Ini kita ikuti. Di malam Natal lah, menyebut baru. Walan tabah kali itu walan salahat atau tatul millah. Jangan ikuti millah. Tapi alhamdulillah pada himbauan dari bupati wali kota menutup objek wisata asal supaya tidak terjadi di samping itu adanya waktu sebentar. Wajar sampai di situ. Kalau kita pahami pada itu, kita mengecek kepada Allah dengan tujuan komitmen awak tadi, rasanya Allah mampu. Kita amalkan. Lalu nanti duduk di antara dua suci. Ada 8 doa yang terkenal. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ya Allah, ampuni ya Allah. Kata kita minta ampun, ada yang ampuni. Tentu tak bayar dia disuruh sholat yang banyak. Pak minta apa? Ada minta. Ayo wawi jalan. Ya Allah ampuni ya Allah. Ada. Tak bayar dia. Allah tadi bagai kau salah mengaji Allah. Warhamni kasih sayang kasihan mereka. Wajib cukupkan ya Allah. Warfa'ni angkat derajat ya Allah. Warzuqni berrezeki ya Allah. Wahdini beri petunjuk ya. Wa'afini afiatkan ya Allah. Kopi banyak ini ya Allah. Kacau pikiranmu ya Allah. Kadang kau bilang afiatkan sehat ya Allah. Wa'afan maafkan ya Allah. Kelima ini bahwa kita memahami apa yang disampaikan dalam salat, baru itu menjadikan salat sarana untuk minta tolong kepada Allah. Jadi tadi salat adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah, yang kedua sarana untuk mengingat Allah, yang kedua adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang sampai salat tadi tanha anil fahsya wal munkar. Jika kita dari perbuatan keji dan munkar. Bayangkan, setelah kita salat itu harus berdiri. Bukan sekedar mengerjakan salat, tapi mendirikan salat. Mendirikan salat, bangunan masjid Baitul Rahim. Oh, berarti ibu tidak akan kena runtuh kalau tidak diruntuhkan. Salat juga tidak akan runtuh kalau tidak kita runtuhkan. Bagaimana menutup salat dengan perbuatan fasad, munkar,
Dengan maksiat yang akan beruntung salat itu. Tapi ketika kita memahami, kita mendidik salat kita tanha anil fahsya wal munkar. Ada itu pada ibu, mohon maaf kalau kita taruh pada ibu, mungkin kita akan beraktivitas yang lain. Namun sekali terima kasih banyak pada pengurus yang mengambil lapis pada kamu di pelatih ibu, tidak usah. Tapi waktu itu pada ibu, kok ibu dia bapak terangkat dia yang boleh menggunakan kamari, cari saja di YouTube. Buka YouTube ibu, tulis di situ nama apa boleh terang juga. Tulis saja Benny Walis, N-nya go pakai I. Itu kalau itu pada amusnya. Kalau pakai YouTube. Kurang lebih ini adalah 67 video. Sama kocek itu kan, jadi 68 itu. Nampak ibu di sekolah video itu. Tapi jangan lupa, apa bu? Subscribe, like dan share kan itu ya sama dia. Nah, itu jangan lupa. Itu apa ibu? Lain ya. Ah, itu. Ketika Benny Walis, nah itu kalau ini. Tapi di YouTube. Nah, kamu tahu tapi kan gitu. Jadi itu gunanya dia ibu supaya bisa menyangkal. Kamu tumbuh, kakak dulu. Itu cuma yang lain. Insya Allah Pak Ibu dakwah dalam agenda itu bersama. Mari kita siapkan sendiri untuk berdakwah. Kita pahami kaji itu, kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Itu prinsip dari itu. Kita ilmui, kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Banyak Pak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.